Hai teman-teman, teman-teman, jadi aku tuh mau ini ya, menceritakan tentang kejadian waktu bapak mertua kami itu masuk rumah sakit secara dadakan teman-teman. Jadi pas waktu itu kita pulang kampung, terus kita itu tidak bisa banyak membuat video ya teman-teman ya. Karena memang kita itu kurang karena dadakan dan juga banyak sekali kesibukan kami karena bapak mertua itu masuk rumah sakit ya. Dan kejadiannya itu pada hari Minggu teman-teman. Jadi hari Minggu itu di sore hari bapak mertua itu pergi ke undangan acara kawinan ya. Jadi pas di acara kawinan itu jadi bapak mertua itu masih baik-baik saja teman-teman, jadi kayak nggak ada tanda-tanda sakit atau apa gitu. Terus seperti biasa bapak mertua itu makan, minum, terus di acara kawinan gitulah. Dan setelah itu katanya beberapa jam itu setelah habis makan dan minum, jadi dia itu mulai sakit perut ya teman-teman ya. Jadi perutnya itu mulai sakit dan selama sore itu dari sekitaran sore hari sampai menuju malam ya sekitaran jam 5 jam 6 gitulah teman-teman. Jadi perutnya itu masih sakit sekali dan sampai di malam hari sekitaran jam 8 jam 9 itu mulai terasa sesak nafas, terus kayak sakit di ulu hati gitu ya teman-teman ya. Nah di sana bapak mertua itu tidak bisa tahan lagi dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah kata dokter itu ternyata bapak mertua itu kena serangan jantung teman-teman. Nah begitu orang rumah telepon kami itu sudah tengah malam ya teman-teman ya, sudah jam 11 malam dan kami itu bergegas pergi pakai charteran mobil ya teman-teman ya. Jadi dari sini pakai charteran mobil itu sekitaran berangkatnya dari jam 11 malam itu kita pergi sampai tibanya itu di pagi hari sekitaran jam 4 pagi gitulah teman-teman, jam 4 jam 5 pagi gitulah. Jadi kami itu langsung ke rumah sakit jam 4, sekitaran jam 4-nya itu begitu tiba di kampung kami itu langsung ke rumah sakit. Jadi bapak mertua itu dibawa ke rumah sakit yang masih ada di kampung ya teman-teman ya. Kata ibu mertua tadinya itu bapak mau dibawa ke rumah sakit yang di kota, cuman kata bapak mertua dia itu tidak bisa tahan lagi karena nafasnya itu sudah sesak sekali dan di ulu hatinya itu sudah sakit sekali. Dan akhirnya mereka itu membawa bapak mertua ke kampung yang rumah sakit yang ada di kampung. Kalau dari rumah di kampung itu sekitaran 10 menit gitulah teman-teman. Dan akhirnya kami itu setelah sampai di sana kami langsung ke rumah sakit dan ternyata bapak mertua itu masih di kamar ICU ya. Tidak bisa ditemuin karena setelah habis operasi masih ditempatkan di kamar ICU gitu teman-teman. Jadi tidak bisa ditemuin. Akhirnya kita di sana tidak sampai 1 jam ya. Akhirnya kata Kumar aku disuruh pulang dulu ke rumahnya mertua. Terus dia itu tetap menemani bapak mertua di sana ya, sambil memantau kondisi bapak mertua gitulah teman-teman. Dan di sana itu ada saudara sepupu juga ya teman-teman, ada paman juga, ada bibi juga. Jadi paman dan bibi itu tetap di rumah ya, karena mereka itu di rumah sakit tidak bisa berkunjung banyak orang, jadi di rumah juga harus ada yang jaga rumah juga gitu teman-teman.
Dan akhirnya karena kepala aku juga sakit sekali teman-teman, jadi perjalanannya itu malam hari dari jam 11 sampai jam 4 itu lumayan sakit sekali ya kepala ya. Jadi di perjalanan itu tidak bisa tidur, terus rasa kayak mabuk jalan gitu lah teman-teman. Pokoknya rasanya sakit sekali kepala aku, dan akhirnya aku disuruh di rumah saja, karena kalau pergi ke rumah sakit juga percuma ya, bapak mertua juga tidak bisa ditemuin karena masih di kamar ICU. Dan di rumah itu tidak bisa ngapain juga ya teman-teman ya, maksudnya tuh dalam kondisi seperti itu jadi tidak ada kayak perasaan untuk membuat video atau apa, itu sudah tidak ada teman-teman. Dan makanya saya itu tidak membuat banyak video ya, jadi hanya sedikit video aja yang saya upload kemarin itu teman-teman. Dan kami itu juga perginya itu hanya 2 hari ya teman-teman ya, karena Kumar itu kerja, dia itu tidak bisa libur terlalu lama teman-teman, jadi hanya dikasih 2 hari untuk libur ya. Jadi kita perginya itu hari Minggu, dan hari Seninnya pagi itu bapak mertua sudah selesai dioperasi, yaitu di jantungnya itu dipasang ring ya teman-teman ya. Terus kata dokternya bapak mertua itu di hari Senin itu di malam harinya sudah boleh pulang teman-teman. Dan akhirnya malamnya itu bapak pulang, dan di hari Selasa itu kita masih di rumah mertua, cuman ramai sekali orang-orang datang untuk menjenguk bapak mertua teman-teman. Nah di saat itu semua orang datang hanya untuk menjenguk bapak mertua ya. Jadi aku tidak berani untuk memegang kamera apalagi mengambil video. Gimana ya teman-teman ya, karena menurut aku kayak kalau aku mengambil video itu rasanya kurang sopan juga ya teman-teman ya. Karena mereka itu tujuannya datang itu untuk menengok orang sakit, jadi aku tidak ambil video pada saat itu teman-teman. Nah pokoknya di hari Selasa itu ramai sekali kerabatnya bapak mertua, temannya bapak mertua, tetangga, pokoknya ramai sekali di rumah yang berkunjung ke rumahnya mertua ya teman-teman ya. Nah jadi karena Kumar itu tidak bisa libur lama, dia hanya mendapatkan liburannya itu 2 hari, jadi di hari Rabu itu kita sudah pulang ke sini teman-teman. Mau gimana ya teman-teman ya, kita juga ya karena kondisi bapak mertua itu kata dokter sudah baik, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi teman-teman. Yang perlu itu dijaga, tidak boleh bekerja menggunakan tenaga yang memakai tenaga, bekerja terlalu keras, terus menjaga makanan gitu teman-teman. Kata dokternya itu tidak apa-apa, dan di rumah juga ada paman, bibi, mertua sama saudara sepupu juga ya. Jadi kita itu tidak khawatir kalau bapak mertua itu di rumah sudah ada yang jaga teman-teman. Ya mau gimana kan lagi ya teman-teman ya. Jadi kita di sini juga Kumar juga dia perlu bekerja, dan kita itu kalau dia di sini kalau tidak bekerja itu susah ya teman-teman ya. Kita juga hidup itu mengandalkan dari pekerjaannya Cip Kumar juga ya teman-teman ya, keseharian kita. Jadi istilahnya tuh kami itu bukan pewaris ya teman-teman ya. Jadi kita itu tidak pernah memakai uang dari mertua gitu teman-teman. Makanya Cip Kumar itu harus bekerja ya teman-teman ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kami di sini gitu teman-teman. Nah seperti itulah teman-teman. Jadi
Eh, kalau gimana ya, kejadian ini tuh kayak tiba-tiba gitu loh teman-teman, kayak tiba-tiba aja lah gitu. Soalnya bapak mertua itu kan sebelumnya juga tidak ada tanda-tanda kalau dia itu punya penyakit jantung atau apa gitu teman-teman ya. Mungkin selama ini dia itu tidak pernah check up atau apa ya teman-teman ya, makanya bisa langsung tiba-tiba gitu loh ya. Seperti itulah teman-teman. Jadi tadi itu aku buat bakpao teman-teman, cuma nggak ada isinya ya, jadi mau aku makan pakai selai mangga ya teman-teman ya. Jadi aku tuh belum pernah mencoba selai mangga, jadi hari ini aku mau coba gimana rasanya gitu. Cuman kalau selama ini tuh bapak mertua memang kadang juga perutnya sakit gitu ya teman-teman ya. Cuman tuh dia itu sakit, perutnya sakit tapi nanti cepat sembuh gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada kayak nggak ada kayak sadar kalau ternyata ada penyakit jantung gitu teman-teman. Kita coba ini ya. Enak rupanya selai mangga. Manis ya. Ini bakpaonya kalau buat selai isi kacang enak kali teman-teman. Kapan-kapan nanti kita buat serikaya ya. Enak ini. Enak. Ternyata selai mangganya enak teman-teman. Mau panen gandum gitu loh, tapi nanti mau tuh cantik teman-teman. Lucu ya, kecil sekali ya. Nggak tahu kenapa teman-teman, kalau misalnya lagi makan itu aku tuh susah banget ya untuk ngomong gitu loh teman-teman. Kalau aku makan tuh sangat fokus sekali ya, nggak bisa sambil ngomong gitu loh, aneh. Enak. Enak sekali teman-teman. Ini selai mangga ya, selai mangga. Kalau di sini tuh nggak ada selai serikaya teman-teman. Kacang, buah-buahan itu ada, coklat juga ada. Yang tak ada itu selai serikaya teman-teman. Aku udah cari ya, tapi belum ketemu teman-teman. Mungkin tidak ada kali ya. Tapi nanti kita coba buat ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Jadi video ini aku buat itu untuk mengupdate tentang cerita tentang papa mertua masuk rumah sakit ya teman-teman ya. Biar kalian itu tahu ya teman-teman. Jadi kemarin itu saya belum sempat menceritakan kronologinya, dan sekarang saya itu
update ke kalian teman-teman. Tapi sekarang sampai hari ini bapak mertua itu sudah seperti biasa ya teman-teman ya, sudah beraktivitas seperti biasa. Cuman dia itu tidak bisa bekerja terlalu keras lagi teman-teman, kayak tanam-tanam sayuran atau apa dia itu tidak kerjakan lagi ya. Jadi katanya mungkin nanti selanjutnya mungkin nanti dia kalau tanam panen itu bakalan suruh orang teman-teman, jadi kayak upah ke orang gitu untuk tanam dan panen gitu loh teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi apalagi, oh iya juga soal di sini juga ada kayak BPJS gitu dari pemerintah ya teman-teman ya. Cuman di sini itu tidak pakai kayak kartu atau bayar per bulan teman-teman. Jadi kalau untuk seperti bapak mertua saya itu kan dia itu petani ya. Jadi di sini itu memang sebagai petani itu sama pemerintah itu sangat diutamain gitu loh teman-teman. Jadi mereka itu misalnya ke berobat atau ke rumah sakit seperti operasi, kayak bapak mertua kan operasi juga ya teman-teman. Jadi semuanya itu free ya teman-teman ya, semuanya itu gratis dari pemerintah. Jadi kemarin bapak mertua itu tinggal mengurus dokumennya aja, kayak pakai KTP terus kayak kartu keluarga gitu ya teman-teman ya. Jadi kata Cep Kumar kemarin itu gratis ya dari rumah sakitnya ya, dari pemerintahnya ya teman-teman. Jadi tidak bayar sepeser pun dan hanya membayar biaya obat teman-teman. Untuk biaya operasinya, masuk rumah sakitnya, terus biaya kamarnya juga semuanya sudah ditanggung sama pemerintah teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini juga ada BPJS ya. Cuman bedanya itu di sini BPJS-nya tidak bayar per bulan gitu ya teman-teman ya. Jadi memang sudah dari pemerintah itu gratis gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, jadi videonya sampai di sini ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan ini hanya video berbincang-bincang aja ya teman-teman ya, karena hari ini tidak ada kegiatan dan hanya ingin mengupdate tentang kondisi bapak mertua kami. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian sudah menonton sampai habis, dan teman-teman yang baru menonton video-video kami, jangan lupa silakan di subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman ya. Terima kasih sudah meng-hype video aku. Terima kasih, bye bye.